Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Romani, kembali lagi dalam acara Ngorkes, ngobrol masalah kesehatan. Nah, kali ini kita punya bintang tamu yang sangat spesial nih ya, narasumber yang luar biasa. Mungkin dari Sobat Romani sudah ada yang kenal, atau kalau belum kenal, kita langsung kenalan. Silahkan dokter, bisa langsung kenalan dulu. Halo, selamat siang Mas. Saya dengan Dr. Alif Adlan Selizar, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Rumani Semarang. Oke, dokter, spesialis penyakit dalam dokter ya? Iya, betul. Oke, ini kan dalam rangka memperingati ASEAN Dengue Day ya dok? Asia, itu apa sih dok, ASEAN Dengue Day itu? Oke, ASEAN Dengue Day ya apa namanya, peringatan dengue ya. Dengue itu kan apa namanya penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Dengue itu kita sebut rata-rata orang sebutnya demam berdarah. Demam berdarah. Jadi disebut dengue. Jadi dengue itu namanya virus dengue karena demam berdarah disebabkan karena virus dengue. Begitu. Bukan yang dengue, bukan ya. Beda lagi ya itu ya. Jadi Sobat Romani ini karena memperingati hari demam berdarah ya dok, ya, betul. Yang skupnya secara lebih luas di Asia ya, ASEAN ya, Asia Timur. Nah, kalau yang pertama itu yang pengen saya ketahui itu kayak, kan kalau kita udah tahu dok, nyamuk itu penyebabnya itu dari virus dari nyamuk Aedes aegypti. Betul. Nah, pertanyaan saya, Aedes aegypti itu apa dari Mesir? Oh, ada Egyptnya. Gitu. Oh gitu. Jadi beda ya Mas ya. Kalau misalkan Aedes aegypti ya namanya mungkin dulu yang menemukan kayak gitu. Jadi istilahnya kenapa kok disebutkan Aedes aegypti itu kan virus yang disebarkan. Sebenarnya namanya virusnya virus dengue. Jadi virus dengue itu ada den 1, den 2, den 3, den 4 itu disebarkan oleh nyamuk. Ya, nyamuknya namanya nyamuk Aedes aegypti. Ya, dan bukan dari Mesir. Mungkin nyamuknya dulu imigrasi. Imigrasi. Ya. Tapi mungkin dulu-dulunya. Ya, jadi istilahnya ada orang dulu diinfeksi oleh virus dan orangnya itu kebetulan digigit sama nyamuk Aedes aegypti. Sehingga virusnya berpindah inangnya ke nyamuk, jadi berkembang virusnya di nyamuk tersebut. Kalau dia menggigit ke orang bisa menyebarkan virus itu. Itu virus yang dinamakan virus dengue itu tadi. Virus dengue itu tadi ya. Nah, kalau demam berdarah ini kan lagi cukup tinggi-tingginya ya dok, apalagi di musim perubahan kayak gini ya. Iya, betul. Nah, kalau yang pengen saya tanyakan, demam biasa sama demamnya dengue itu ada beda enggak sih dok? Nah, demam berdarah itu? Oke, jadi memang sekarang angkanya banyak ya, apalagi pada musim ini ya. Iya. Saat ini malah kalau saya bilang nggak bisa ditebak karena musimnya sudah musim kemarau tapi masih hujan. Masih hujan, betul. Masih hujan tapi panas banget. Iya, jadi betul. memang nggak bisa ditebak. Jadi memang apakah ditanya adakah perbedaan ya? Iya. Jadi kalau misalkan demam dengue, kita bilang demam dengue atau dengue fever ya yang akan bertransformasi menjadi demam berdarah dengue, itu khasnya adalah namanya demam pelana kuda. Demam pelana kuda. Iya, betul. Demam pelana kuda itu adalah demam yang sehari demam, besoknya tidak. Terus lusanya demam, besoknya tidak lagi. Jadi orang kadang-kadang sering terkecoh ya. Dikira udah sembuh gitu ya? Dikira udah sembuh. Ini kok demam tinggi, gergesi. Besoknya kok sembuh. Seger. Langsung seger, masuk kerja lagi, masuk kuliah. Besoknya demam lagi. Nah, itu kadang-kadang kita patut waspadai sebagai tanda-tanda demam dengue atau demam berdarah dengue. Khasnya ya karena namanya itu virus ya, virus dengue. Kadang-kadang demamnya itu demam tinggi. Jadi demam tinggi ya bisa 39 bisa 40 derajat atau tidak menutup kemungkinan juga bisa 38 juga, tapi khasnya adalah demam pelana kuda tadi. Jadi ada fase sembuhnya. Demam sembuh. Betul. Jadi demam lagi. Betul. Jadi gambarannya kayak pelana kuda. Jadi pelana kuda kan ada naiknya, ada turunnya, ada naiknya lagi, ada turunnya lagi. Itu yang dimaksud demam pelana kuda. Jadi hari itu demam, besoknya sembuh. Nah, kadang-kadang, tapi itu yang kita harus waspadai. Dan demamnya demam dengue itu
rata-rata fasenya 5-7 hari yang berbahaya. Jadi 5-7 hari. Ya, hari ke-5 dan hari ke-7 yang kita harus waspadai sebagai fase kritisnya, Mas. Jadi kenapa kok saya bilang fase kritisnya? Karena pada saat itu kemungkinan bisa jadi kondisi-kondisi trombositopeni, tambah lemes, tambah demam, itu yang bisa mengancam nyawa itu kalau seperti itu sebetulnya. Demam, turun lagi, kemudian di hari ke-5 yang hari ke-7 itu ya yang... Ya, kita harus waspada di hari ke-5 sampai hari ke-7. Itu karena fase-fase kritisnya di situ. Jadi kita, itu fase kritis itu gimana, Dok? Demamnya semakin tinggi atau gimana? Oke, jadi kalau demam berdarah atau demam dengue itu ada yang namanya khasnya itu ada trombositopenia dan plasma leakage. Jadi penurunan trombosit dan rembes karena ada permeabilitas yang menurun sehingga ada cairan yang keluar dari pembuluh darah. Sehingga cairan di pembuluh darah jadi berkurang. Itu yang berbahaya di situ, trombositopeni, plasma leakage. Trombositopeni itu kan kita tahu kalau trombosit itu fungsinya untuk pembekuan darah. Ya, sehingga kalau trombositnya turun pada saat fase demam berdarah pada fase kritis itu, sehingga bisa menyebabkan yang namanya risiko perdarahan meningkat. Jadi bisa aja orang demam berdarah itu kencing darah, ya, ada gusi berdarah terus-terusan, terus ada BAB, ada darahnya. Mungkin yang lebih ekstrim biasa ada juga kasus perdarahan di otak. Jadi itu yang kita harus waspadai karena trombositnya turun ya sehingga kita harus waspadai itu sebagai fase yang gawat. Ya, selain itu ada tadi yang namanya plasma leakage tadi itu. Plasma leakage itu pembuluh darah itu darahnya itu keluar semua lewat pembuluh darah, rembes itu tadi ya. Merembes keluar. Jadi bisa jadi efusi pleura. Jadi paru-parunya jadi ada cairannya. Bisa juga cairannya lari ke perut ya sehingga darahnya itu kan semakin berkurang ya. Itu yang berbahaya, tensinya bisa ngedrop, anaknya atau orang dewasa bisa lemes kayak gitu, Mas. Ngeri Sobat Romani ternyata ya. Demam berdarah itu benar-benar berdarah ternyata ya. Sangat berdarah-darah. Saya kira cuman demam berdarah itu nggak sampai yang bisa rebes lewat pembuluh darah yang makanya orang menyebutnya demam berdarah ya karena demam yang kadang-kadang itu keluar darahnya. Ada orang pada takut itu kalau kayak gitu. Dari bahkan sampai feses juga bisa keluar darah. Karena trombositnya rendah itu. Oke Sobat Romani, ngeri sekali. Ada lagi yang lebih lebih gawat dari demam berdarah. Demam berdarah dingin. Wah, itu lebih parah itu Sobat Romani. Nah, kalau dari ini kalau kita bicarakan demam berdarah, penyakitnya kayak gini kan, Dok? Iya. Langkah apa yang harus kita tempuh, Dok? Minimal tuh langkah awal lah. Kalau kita udah ngerekones, oh ini di hari ke-5, kayaknya hari ke-7 kok demamnya udah naik turun. Koyone iki kena DB aku. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, Dok? Oke. Jadi kalau kita bicara upaya, karena pertama kan pencegahan dulu ya, Mas. Pencegahan ya. Namanya karena demam berdarah itu biasanya kalau nih satu kena, biasanya tetangganya ada yang kena. Kenapa? Karena dia memang menular. Bukan menular. Karena istilahnya di populasi tertentu itu. Jadi contohnya nih, di situ ada lagi nyamuk Aedes aegypti banyak. Bisa aja kena, tetangganya kena, anaknya kena, adiknya kena, terus Pak D-nya juga kena ketika satu rumah. Itu kita waspadai. Berarti apa? Berarti tempatnya rumah itu harus bersih. Ya. Peredaran-peredaran nyamuk kita harus cut. Misalkan nih nyamuk suka di genangan-genangan kubangan air ya. Genangan-genangan air ya. Itu harus kita cut. Jadi sebisa mungkin air yang nggak ngalir ya, Dok. Air yang menggenang. Supaya apa? Penetasan nyamuk itu akan berkurang sehingga kita akan memotong jalur-jalur yang pertumbuhannya nyamuk ini. Betul. Makanya kemarin dulu kan pemerintah ada yang namanya nyamuk Wolbachia. Apa itu, Dok? Nah, itu nyamuk Wolbachia itu salah satu pilot project-nya pemerintah di mana harapannya ketika nyamuk Wolbachia itu dilepas, perkembangan nyamuk Aedes aegypti berkembang biaknya itu berkurang. Ini berarti kita menggunakan nyamuk untuk melawan nyamuk ini. Dikasihnya nyamuk mandul istilahnya kayak gitu. Berarti dikasih nyamuk mandul supaya nyamuknya yang Aedes aegypti itu tidak beranak pinak. Tertipu dia. Betul. Jadi, ternyata tidak bisa lahir. Dikasih jomblo yang mandul. Oke. Prinsipnya kayak gitu. Itu memang pilot project-nya seperti itu.
harapannya memang menurunkan Aedes aegypti. Menurunkan angka pertumbuhannya betul. Aedes aegypti itu Karena ya. tidak ada kata lain itu yang menyebabkan demam berdarah itu ya nyamuk. Nyamuk Jadi satu-satunya itu. Tidak ada penyebab yang lain. Biang keroknya itu. Betul. Jadi nggak ada racun-racun yang lain yang menyebabkan demam berdarah selain nyamuk Aedes aegypti. Dan tidak bisa terinkubasi ke nyamuk lain atau hewan lain, tidak bisa ya? Bisa. Hanya nyamuk Aedes aegypti yang bisa menularkan itu. Tidak ada. Terus pertanyaannya, kalau sudah kena gimana dok? Kadung gitu. Sudah kena, misalkan ada demam 1 hari, misalkan mau tahu ini demamnya Aedes aegypti, demam berdarah atau bukan. Ada yang diperiksa yang namanya pemeriksaan NS1. Ya, itu kadang-kadang karena kalau baru hari pertama, hari kedua, itu trombositnya belum turun. Tapi kalau kita mau tahu nih demam berdarah bukan, ada pemeriksaannya. Ketika sudah demam berdarah, yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah harus perbanyak minum. Ya, karena tadi yang namanya demam berdarah menyiapkan plasma leakage, darahnya semua keluar, sehingga kita harus memperbanyak cairan. Ya. Dan kenapa kalau orang bilang, kenapa kalau demam berdarah ke rumah sakit saja? Yang ditakutkan adalah memang itu. Jadi penurunannya terlalu cepat, terlalu cepat, sehingga kita harus infus. Ya, jadi itu. Jadi yang harus hati-hati ketika trombositnya itu sangat rendah, itu atau tensinya semakin ngedrop, jadi sehingga kita harus waspada, kita harus opnamkan. Jadi nggak bisa misalkan dirawat perawatan sendiri gitu ya. Tapi kalau kondisinya bagus, makan makanan bisa bagus, minum bisa banyak, ya silahkan, bisa dirawat gitu ya. Di rumah. Nah, ini kan kayak gitu. Dan trombositnya tidak terlalu drastis turunnya. Masih bertahap gitu ya, mungkin masih bisa diganti gitu ya. Betul. Jadi trombosit rendah itu kan trombosit ketika kan normalnya trombosit itu 150.000 ke atas. Ya, ketika sudah 50.000, 20.000, bahkan 10.000 itu berarti tanda bahaya. Tanda bahaya yang harus segera untuk kita monitoring dan evaluasi di rumah sakit. Ya, bisa ke rumah sakit Rumani. Ya, karena kita saat ini banyak kasusnya demam berdarah. Ya, kita akan tangani ya supaya tidak timbul masalah yang lebih berat. Iya, iya. Karena ikutannya tadi itu ya dok. Betul. Ikutannya yang bisa bikin makin berat, yang rembes lewat pembuluh darah tadi itu. Karena demam berdarah angka kematiannya juga cukup tinggi. Kita bilang bukan masalah ini, bukan demam biasa lah istilahnya. Bukan demam biasa, BDB. Jadi bukan bintang biasa. Sekarang bukan demam biasa. Bukan BDB, bukan DBD. Bukan demam biasa jadinya. Jadi kita harus benar-benar asupan cairannya harus banyak. Makan harus banyak. Kalau ada orang bilang, kadang sering tanya, dok kalau makan jambu boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Makan jambu, mau jambu kluthuk, jambu apa, asal jambunya halal ya, bukan jambu yang maling punya tetangga. Jadi boleh. Jadi jambu boleh, jus jambu boleh, misalkan cairan yang lain juga boleh. Tapi kalau jambu itu memang ada referensi khusus dari secara keilmiahan enggak dok? Ya, secara ada penelitian yang bilang itu memang jambu itu bisa meningkatkan angka trombosit. Jadi memang itu juga sebagai rujukan orang-orang ketika mau mengobati demam berdarah. Ya, walaupun itu bukan obatnya. Jadi tidak ada, kalau ada orang bilang obatnya DBD ini, tidak ada. Obat DBD adalah cairan itu sendiri. Menjaga cairannya. Menjaga cairan untuk tetap baik. Minum yang banyak. Jadi karena untuk mengatasi atau melewati fase-fase kritis tersebut. Gitu, Mas. Oke. Berarti kalau gitu ya dok, yang kalau saya resume yang pertama, kalau ini keluarga sudah mulai kena DBD nih, cari dulu sumbernya. Pasti ada populasi nyamuk yang cukup banyak di situ ya. Betul. Kemudian kalau udah mulai kena DBD nih, demam 2 hari kok kayak pelana kuda, berarti mengindikasikan kalau itu DBD. Betul. Berarti jaga asupan cairannya ya. Kemudian kalau memang sudah langsung ngedrop, berarti bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Karena kekhawatiran bahwa lanjutannya ini yang bisa berbahaya ya. Di bawah 100.000 bisa untuk dirawat di rumah sakit ya. Tapi kalau di atas 100.000 bisa dirawat mandiri atau bisa dibawa ke Vaskes atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas atau ke klinik supaya bisa ditangani oleh klinisi dari petugas kesehatan. Betul, Mas. Gini dok,
Kalau sekarang kan lagi banyak kayak COVID kemarin kan kita juga ada vaksin gitu. Kalau untuk DB ini ada vaksinnya enggak sih, Dok? Ada. Saat ini vaksin DBD juga ada direkomendasikan. Salah satu vaksin yang direkomendasikan. Ada vaksinnya untuk ya namanya vaksin kita bicara untuk pencegahan ya, pencegahan vaksin DBD itu ada. Berarti memang ada vaksin untuk menetralisir virus betul. DBD ini ya, menurunkan virusnya itu. Kalau untuk peningkatan trombosit nih, Dok, selain dari jambu ya, kalau yang paling rekomendasi dari dokter apa? Sebenarnya kalau untuk demam berdarah itu tidak ada obat yang secara jurnal terbukti untuk meningkatkan trombosit, Mas. Karena demam berdarah itu ketika sudah lewat fasenya, sudah hari ke-7, hari ke-8, itu akan secara normal trombosit akan kembali normal. Jadi, gitu ya? Ya, betul. Jadi tidak harus dinaikkan dengan obat, itu tidak ada obatnya. Intinya adalah kita menjaga pada fase itu kondisi tetap baik untuk menunggu trombositnya akan naik sendiri. Jadi itu. Kecuali nih trombositnya kok di bawah 10.000, apalagi dengan tanda-tanda perdarahan kayak mimisan, gusi berdarah, kita bisa akan transfusi trombosit di situ. Tapi ketika itu trombosit masih di atas itu, kondisi juga bagus, kita hanya akan berikan cairan saja. Jadi cairan melewati infus kalau dirawat di rumah sakit. Kalau misalkan dirawat di rumah bisa menambah asupan minumannya. Oh gitu ya. Berarti memang nggak ada obat khusus. Wah ini trombositnya turun. Kasih trombosit, obat yang memicu trombosit gitu enggak ada ya? Tidak ada secara jurnal ilmiah itu tidak ada obat yang secara khusus meningkatkan trombosit. Jadi memang menjaga cairannya itu biar tetap stabil, nggak sampai anjlok banget. Betul, karena sesuai fasenya dia akan naik trombositnya. Ini nggak perlu dinaikkan istilahnya kayak. Jadi menjaga selama masa itu ya, Dok. Kalau ini, Dok, fase kritis tadi kan dokter sampaikan ada fase kritis. Gimana kita tahu itu sudah masuk fase kritis atau belum? Oke. Jadi kalau di WHO itu membagi memang demam dengue dengan tanda-tanda kritis atau tanda-tanda bahaya, dibilang seperti itu. Tanda-tanda bahayanya termasuk di situ adalah satu, adanya perdarahan. Ya, perdarahan bisa apapun. Yang paling sering apa, Dok? Paling sering mimisan, gusi berdarah, itu paling sering. Mimisan, gusi berdarah. Itu sering. Bibir pecah-pecah enggak? Wah, bibir pecah-pecah ya karena dehidrasinya itu. Bisa itu. Bisa juga bibir ya. Pecah-pecah, bisa juga mungkin kurang makan jeruk. Bisa juga orang sakit perut. Karena kadang-kadang demam berdarah, trombositnya rendah, ada kelainan di livernya juga pada saat itu. Tapi khasnya demam berdarah, dia akan sembuh sendiri ketika fasenya itu akan sudah terlewati. Terus misalkan kondisi-kondisi lain seperti nyeri kepala hebat, ya itu juga kita harus waspadai juga itu sebagai tanda-tanda bahaya. Yang jelas kapan tanda kritis benar-benar orang itu harus segera dilarikan ke rumah sakit. Satu orang tambah lemas, tensinya tambah ngedrop, tensi rendah itu kan di bawah, kita bilang tensi yang sedang-rendahnya di bawah 80/60 atau 80/50, itu rendah itu ya. Jadi kita harus segera untuk bawa ke rumah sakit ya. Terdekat, layanan kesehatan terdekat ya, Dok. Layanan kesehatan terdekat kita harus bawa ke situ supaya segera dimasukkan cairan intravena atau cairan lewat infus pembuluh darah. Jadi itu. Jadi sudah ada perdarahan, cairannya, trombositnya turun. Bisa juga terjadi gejala yang namanya peteki atau ruam merah di kulit. Oh iya. Nah, itu kan merah ya. Istilahnya bintik gitu ya, Dok. Merah itu perdarahan yang terjadi di bawah kulit. Oh itu sama. Itu perdarahan itu, Dok. Bukan gatel itu. Bukan gatel. Oh, tak kira kadang malah gak gatel. Kadang cokot gitu terus nular bendel gitu enggak ya? Orang itu kadang-kadang kok saya demam tapi merah-merah. Oh, bisa jadi itu satu demam berdarah atau demam yang lain karena ada penyakit lain, demam yang muncul ruam juga ada. Cuman kalau ada demam dulu terus muncul ruam, itu bisa aja sebuah demam berdarah. Karena itu tadi ya, perembesan dari di bawah kulit tadi ya. Kulit. Jadi pembuluh darahnya pecah. Pembuluh darah di bawah kulit itu pecah sehingga menimbulkan bintik-bintik gitu ya. Bintik-bintik yang namanya peteki itu tadi. Oh, peteki. Betul. Oke, kalau itu, Dok, untuk salah satu penanganan yang kita kenal di Indonesia ya, itu kan kayak di fogging ya. Oke. Sebenarnya fogging itu gimana sih, Dok? Kayak
disemprot kemudian mati nyamuknya atau gimana sih sebenarnya? Ya, jadi kalau fogging sendiri itu ya mematikan nyamuk sih khasnya. Tapi itu mungkin nanti yang bisa menjelaskan memang dari teman-teman kesehatan masyarakat ya. Memang itu khasnya adalah mengurangi atau mematikan nyamuknya. Tapi setelah di fogging tetap kita harus mengurangi, jaga sumbernya tadi ya. ini. Kan kadang-kadang ada yang namanya menutup tempat penampungan air, membuka. 3M, itu yang dulu kan benar-benar kampanyekan oleh pemerintah 3M, menutup sama apa saya malah lupa tuh, menutup, terus menjaga. Yang ketiga itu dok, mematikan nyamuk. Nah, mematikan nyamuk, dikeplok. Jadi itu juga penting ya, karena memang kita menghentikan penyebarannya, Mas. Jadi ketika nyamuk inangnya itu sudah membawa virus dengue, kalau dia mencelok ke ibunya bisa aja virus kena demam berdarah. Anaknya mencelok bisa juga. Tapi tetap itu namanya penyebaran virus kan tetap tergantung dari yang dimenceloi itu. Apakah daya tahan tubuhnya bagus, ya. Terus kekuatan virusnya seperti apa? Misalkan nih kekuatan virusnya sedikit tok, daya tahan tubuhnya pas bagus, ya mungkin tidak akan terserang. Demam-demam tok berarti. Bisa aja tidak ada tidak kena demam-demam. Misalkan, tapi orang nih misalkan ada yang baru pulang luar kota, habis kerja fisiknya selama lemah, 1 minggu, pulang ke rumah kok dilalai rumahnya banyak nyamuknya. Terus digigit nyamuk bisa aja langsung kena langsung ya. Memang tergantung. Oke. Kalau cuaca sendiri apa itu sangat pengaruh sih dok terhadap DB ini? Oke, kalau cuaca lebih ke arah ini ya Mas, populasi nyamuk, ya berarti ya. Populasi nyamuknya. Jadi mungkin cuaca yang lembab, cuaca yang banyak yang sering hujan, sering banyak timbul genangan, itu yang menimbulkan mungkin gini ya. Waktu cuacanya pas lembab banyak hujan terus panasnya sedikit itu nyamuk lebih mudah untuk berkembang biak. Jadi sehingga demam berdarah itu bisa dibilang penyakit musiman ya karena populasi nyamuk ya. Nyamuknya itu. Jadi mungkin mungkin musim lebaran banyak kambing. Nah, kalau ini banyak nyamuk. Nyamuk. Gitu. Biasanya musim lebaran itu juga banyak pengeluaran, dok. Nah, itu. Banyak pengeluaran. Sobat Romani, luar biasa sekali nih. Obrolannya bisa langsung ini ya, nggak bertele-tele ya, dok. Langsung kasus ya. Ini nyamuk. Intinya DB itu ya nyamuk. Betul. Kalau populasi nyamuknya bisa dihentikan ya, insya Allah berkurang deh. Insya Allah kita tidak kena DB ya dok. Betul. Oke. Mungkin ini dok, yang pengen disampaikan ke Sobat Romani dalam menghadapi DBD atau apalah mungkin yang pengen disampaikan dulu. Oke, Sobat Romani, untuk menghindari DB yang penting kita preventifnya. Jadi untuk menjaga supaya tidak terkena penyakit dengue atau demam berdarah dengue dengan menjaga lingkungan tetap bersih ya, menerapkan pola hidup yang tadi 3M ya. Terus habis itu jaga daya tahan tubuh ya supaya tidak mudah untuk terkena virus dengue atau virus demam berdarah. Tentunya dengan makan makanan yang sehat, pola hidup yang baik, mungkin olahraga yang teratur minimal 150 menit per minggu sesuai dengan anjuran, makan makanan yang bergizi. Lalu ketika nih ada anggota keluarga atau teman yang terkena demam berdarah, edukasikan supaya banyak cairan atau banyak minum ya. Jangan sedikit minumnya, banyak asupan makanannya supaya penyakit demam berdarah itu tidak menjadi demam berdarah yang berat. Kita kenal namanya DSS ya, atau demam berdarah dengue yang berat itu bisa memang akan mengancam jiwa. Bila Sobat Romani mungkin ada yang terkena demam berdarah atau demam yang tadi seperti tadi demam pelana kuda atau demam tinggi disertai dengan sembuh besoknya terus besoknya demam lagi, bisa menghubungi vaskes terdekat di puskesmas atau di klinik FKTP tingkat pertama. Nanti akan dikonsultasikan, bila nanti dibutuhkan untuk perawatan di rumah sakit, Sobat Romani bisa datang ke rumah sakit atau ke IGD bila ada tanda-tanda gawat darurat, dan bisa juga ke rumah sakit Romani agar kita bantu perawatannya supaya kita bisa
istilahnya melewati fase demam berdarah itu dengan baik dan tetap sehat. Oke, luar biasa sekali. Pesannya panjang ya. Terlalu panjang. Tapi tetap ini gampang diingat. Yang penting kalau mulai demam pelana kuda itu DB ke rumah sakit. Betul. Gitu ya. Pasti. Oke, terima kasih Sobat Romanisme. Mudah-mudahan sedikit yang bermanfaat ini, sedikit yang ya cuman setengah jam atau enggak sampai ini bisa bermanfaat buat Sobat Romanisme. Oke, saya Fajar Bubi Saputra dan tentu saja dengan Dr. Alif. Kita pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.